Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar tentang AI ya. Siapa di sini yang belum pakai AI? Sudah semua ya? Puji Tuhan. Oh, ada juga yang angkat tangan. Oke, Bapak Ibu saya akan melakukan ice breaking sebentar ya. Akan ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu akan jawab. Jawabannya mudah sekali. Bapak Ibu tinggal angkat tangan saja. Saya akan memberikan 4 pilihan. Kalau pilihannya nomor 1, Bapak Ibu angkat tangan. Mas nomor 1. Kalau nomor 2 gitu ya. Oke. Ini materi yang akan saya bawakan, yaitu menggunakan AI untuk meningkatkan pembelajaran Alkitab di sekolah. Atau dengan kata lain singkatnya AI dan studi Alkitab. Ya, ini bahan yang akan kami berikan ada 5 poin. Pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengenalan lebih dahulu tentang AI. Just in case ada banyak yang mungkin belum tahu apakah itu AI, lalu manfaatnya, kemudian bahayanya, dan juga tentang prompting atau skill untuk berbicara dengan AI. Itu namanya basic prompting yang akan kami sampaikan dari sabda yaitu fokus. Kemudian yang kedua, kita akan, karena kita adalah guru-guru Kristen, kita akan melihat worldview atau cara pandang Alkitab terhadap teknologi atau AI. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan banyak sebenarnya ini tuh harusnya workshop ya, tetapi karena waktu yang diberikan sangat-sangat sedikit sekali, kita nggak bisa hands on. Jadi saya sangat minta maaf kepada Bapak Ibu kalau beberapa dari Bapak Ibu mungkin cuma ngawang ya, karena tidak mencoba sendiri. Saya sangat saya sarankan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pembelajaran secara khusus, baik dari mungkin dari gereja atau mungkin bahkan dari Bimas Jawa Tengah, karena kami sudah berbicara dan kita bekerja sama juga dengan Bimas Jawa Tengah untuk Bapak Ibu bisa benar-benar lakukan hands on ya. Tetapi karena hari ini hanya pengenalan saja, jadi saya minta maaf Bapak Ibu harus pay attention dan benar-benar melihat dan mengerti paling tidak struktur gitu ya, cara pandang yang saudara harus ketahui tentang AI. Kemudian yang terakhir adalah penutup, gitu ya. Oke, ice breaking dulu. Saudara pilih salah satu dari pernyataan di bawah ini. Siap? Siap ya, nanti kalau Bapak Ibu milih satu, pada waktu 1 saudara angkat tangan. Kalau 2, 3, saya akan berikan waktu sedikit untuk Bapak Ibu membaca. Next. Ya, silakan dibaca. Saya belum tahu apa-apa tentang AI. 2, saya sangat khawatir dan skeptis dengan AI. 3, saya netral, belum lihat dampak buruk dari AI. 4, saya antusias tetapi berhati-hati dengan AI. 5, saya merasa sangat terbantu dengan AI. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, tapi kondisi saudara saat ini. Oke, siapa yang merasa nomor 1? Berapa? Siapa yang merasa nomor 2? Saudara aktif ya, dari lebih dari 500 orang ini, apakah jawaban 1 dan 2 bukan favorit ya? Oke, jawaban 3, saya netral. Oke, jawaban 4, wow, luar biasa. Jawaban 5, wah lebih banyak lagi. Wow, puji Tuhan. Thank you so much, Bapak Ibu. Ini akan menolong kami melihat saudara ada di posisi mana, sehingga penjelasan kami akan kami sesuaikan dengan antusiasme Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali melihat Bapak Ibu sangat antusias dengan hal ini. Karena itu Bapak Ibu, kita akan memberikan tiga sesi besar untuk AI ini. Satu adalah pengenalan AI atau basic basic AI. Bapak Ibu akan bagi yang belum terlalu paham, tidak apa-apa, akan mendapatkan penjelasan. Saya akan mengundang Pak Max untuk menolong saya untuk memberikan bagian yang pertama karena dia dari teknologi. Saya dari teologi. Saya akan omong tentang 3 hal. Yang pertama literasi AI, yang kedua manfaat dan bahayanya, dan setelah itu akan lihat tentang prompting, akan belajar apa arti fokus. So, mulai langsung tentang apakah itu AI. Secara dasar AI adalah teknologi, secara dasar AI adalah mesin yang bisa dipakai untuk apa?
itu dipakai untuk bisa belajar. Dan belajar. Lebih daripada itu bisa mulai berpikir. And itu simulasi punya kemiripan dengan manusia. Dan ini teknologi yang unik. Nanti akan lihat bersama keunikannya dan mengapa AI adalah beda daripada semua teknologi yang pernah ada dalam sejarah. Lebih daripada itu bisa lakukan banyak. Akan lihat manfaatnya. Tapi akan lihat juga bahayanya. Ini satu rumus yang cukup sederhana untuk apakah AI. AI sama dengan ML and LLMS. Machine learning. Ya, machine bisa belajar. Itu sulit untuk percaya, sulit untuk mengerti, tetapi machine bisa belajar. Tidak hanya machine, computers, clouds, dan seluruhnya didesain untuk belajar. Machine learning. And di belakang machine learning ada prinsip tentang tidak hanya deep learning, reinforcement learning, seluruh ilmu belajar dan dunia pendidikan sudah dimasukkan di dalam tidak hanya algorithms dan rumus, tetapi dalam kemampuan yang hebat. Sebentar lihat berapa hebatnya. Rumusnya, machine learning plus large language models, LLM. Now, large language models itu berapa besarnya? Itu sebesar seluruh internet. Otak, mulai masuk, 1 buku, 2 buku, 10 buku, kalau seluruh internet sudah masuk dan plus, sudah belajar sebanyak itu. Hanya untuk memberi satu pengertian akan itu, di bagian bawah ada parameters. Dulu, berapa besar AI? Well, diukur dalam miliar. Sekarang, dalam triliar tahun berikut. Dan itu hanya 2 tahun, 3, 4, 5 bulan sejak ChatGPT lahir. Tetapi dalam waktu itu, awal tahun ini itu sudah tidak bisa diukur lagi. Awal tahun ini sudah diukur, itu punya tingkatan waktu lahir, waktu muncul, seperti remaja. 1 tahun setelah itu seperti, wah, cukup pintar, lucu, bagus-bagus, dari anak sampai remaja, sampai Desember yang lalu mereka ukur berapa pintar AI. Tingkatnya itu sama dengan dosen untuk hampir semua bidang. Tingkatnya dalam 3 tahun. Mikir, ada seperti anak lahir. 1 tahun, lucu-lucu, wah pintar, bagus, dan ternyata bisa bicara, wah hebat, ini genius. Tahun kedua, sudah bisa lulus SD, SMK, SMA. Tahun ketiga, sudah sedang dapat gelar dosen. Hanya umur 3 tahun. Dan tidak hanya ChatGPT, ada Gemini, ada berapa banyak jenis AI yang sudah sepintar itu. Dan tidak hanya dengan teks, tapi dengan multimodal. Berarti bisa dengar, bisa images, bisa dengan semua jenis cara orang komunikasi, interaksi, dan belajar. Lebih daripada itu sudah awal tahun ini bisa mikir. Ada banyak orang yang dengar tentang DeepSeek. Dan sebelum itu, tetapi itu nama reasoning models. Dan models itu tidak hanya menjawab langsung, tetapi akan mikir jawaban-jawabannya, dan semua jawaban itu digabung bersama lagi dan dimikir ulang untuk jawaban yang lebih baik lagi. And agency. Tahun ini AI sudah bisa belajar dari AI yang lain. AI sudah bisa omong dengan AI dan saling belajar bersama. AI pertama belajar, yang kedua bisa mengerti daripada itu. Mesin yang tidak hanya belajar, tapi sekarang mengajar. Mesin yang tidak hanya belajar, tetapi reasoning. Dan karena itu, AI rumusnya sudah berkembang. Itu reasoning and extra large. Biasa kalau saya ceritakan tentang itu, saya bilang, saya pakai Excel. Kalau ada gajah, berapa banyak X? 20X untuk dapat t-shirt untuk gajah. Sebesar-besar tidak bisa diukur lagi. Machine learning and reasoning. Sudah tahu, mampu belajar dan berpikir. Memahami ilmu, menganalisa bahasa, memahami data. AI punya natural language processing, itu punya
big data, semantics, itu punya kemampuan untuk knowledge graphs and models. Semua ini berarti, maaf, itu lebih pintar daripada aku dan Anda. Itu seperti satu fakultas. Digabung bersama. Wow. And, tidak hanya Anda bisa akses kepada itu, tidak hanya Anda bisa memakai itu, tetapi setiap siswa Anda. Ada satu guru yang tanya ke saya, apakah akan ada kerja lagi dalam 5 tahun? Apakah siap untuk PHK? Apakah genius ini akan mengambil dan curi semua jenis kerja yang ada? Kami akan lihat tidak hanya manfaatnya, wow. Tapi belakang itu ada banyak bahaya. Banyak harus dimikir ulang. Oke, dari manfaat penggunaan AI, ada banyak orang yang dulu mikir, sadar, pernah pakai AI? Tanya mereka, pernah pakai Google? Ya. Instagram? Ya. Tokopedia? Shopee? Food? Semua itu. AI itu yang mengatur dan jalan di belakang layar hampir semua dunia internet saat ini. Foto pun AI dan saya cantik atau bagus. Foto, saya bisa menghapus ini dan tambah ini. Daripada foto sampai tulis email, sampai spam, semua AI jalan di belakang itu. AI saat ini mulai jadi ubiquitous. Ubiquitous itu kata besar dalam bahasa English yang berarti ada di mana-mana. Ada kapan-kapan. Dan tidak ada tempat tanpa itu. Belum mulai. Dunia sudah digital, tetapi sekarang sedang AI. Okay? Nah, AI sudah berbagi bidang semua. Termasuk pendidikan. Saya bisa omong tentang bisnis, tentang kesehatan. Saya bisa omong dari sisi gereja. AI sedang mengubah segala-galanya. Okay? Next. AI itu ada dalam segalanya untuk semua. Okay, next. So, manfaat AI, kemungkinan tak perlu dilakukan terlalu banyak, tapi itu bisa jawab pertanyaan, jelas. Apa ini? Tapi itu juga bisa tulis skripsi. Saya bisa kasih itu soal, atau saya bisa bikin quiz untuk anak menjawab soal. Itu bisa untuk mencari, menyusun. Saya tahu guru-guru yang pakai itu untuk bikin curriculum, and then setelah itu lesson plan dalam curriculum. Untuk tidak hanya learning objectives, TP, tetapi tema untuk setiap section, TP-TP. Okay? Semua ini bisa. And segala sesuatu itu cerdas. Semua yang perlu cerdas. Ada satu orang yang bilang, apa arti AI? Dan saya jawab seperti itu. Pernah lihat anjing yang menolong orang buta? Itu nama assistive. Itu seperti mata yang dipakai untuk menolong orang buta. Itu assistive technology. Tapi bukan assistive untuk bisa lihat, tapi assistive untuk intelligence. Assistive intelligence. And AI itu tidak hanya mesin belajar, tapi bisa menolong dan mendampingi untuk semua tugas yang perlu cerdas, semua tugas yang perlu intelligence. Dunia ajar mengajar, dunia pendidikan itu tempat yang mungkin paling perlu itu. Okay? Dan sedang berubah dengan drastis. Okay? Sorry, next. Alright. Biasa kalau saya berdiri di sini dan saya pakai slides yang saya punya, saya selalu mulai dengan slide ini. Saya akan mulai, AI itu bahaya. AI is dangerous. AI itu menakutkan dan itu sangat menakutkan. Kalau mengerti AI, itu sesuatu yang harusnya ngeri. Nah, mengapa? Itu sesuatu yang saya mau lihat sebelum omong tentang sisi manfaat lebih dalam dan mulai memakai itu bersama. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai guru, sebagai orang yang hidup saat ini, harusnya sadar AI is scary. Next. And mengapa? Well, ternyata api itu baik atau tidak baik?
well, kalau itu ayam bakar di Solo itu baik. Tapi kalau ternyata itu salah, itu rumah makan, warung bye-bye bakar, sampai kampung hangus. Baik atau tidak baik? Listrik, baik. Bisa lihat, ada semua ini ya. Ada teman saya waktu masuk kepada kolam ikan untuk bersih-bersih, baik. Waktu dia keluar satu langkah, konslet, mayatnya ditemu hari berikut. Listrik baik atau tidak baik? Semua teknologi, mobil. Mengapa harus ada SMK, SIM ya? Untuk SIM A, SIM B. Semua teknologi ada bahayanya. Next. Lebih lagi, next. Oh, there. Lebih lagi AI. Kalau semua teknologi yang lain punya bahayanya. And AI adalah teknologi yang unik yang tidak pernah ada sepertinya di dalam sejarah. Lebih besar bahayanya. Lanjut. Oke, ini beberapa contoh ya. Bisa hoax, bisa berita palsu, no problem. Itu bisa untuk masalah privasi, itu bisa untuk berapa banyak hal and lebih lagi. And mungkin yang paling besar masalahnya itu, saya bisa percaya apa? The loss of truth and trust. Nah, itu yang paling di bawah. Sedang masuk satu era dengan AI, saya bisa palsukan apapun. Dengan AI, apakah manusia akan malas? Untuk yang guru, saya dengar berapa banyak guru yang khawatir. Itu dipakai untuk plagiat. Oh, ternyata mereka dah cut and paste, sekarang mereka pakai AI untuk tulis. Atau berapa banyak cara untuk curang. AI dari sisi itu ada bahaya, tapi ada sisi yang lebih besar bahayanya. Next. Okay. Ya. Dan kalau lihat dalam dunia kriminalitas, dalam dunia perang, AI lebih lagi dipakai untuk drone. Orang yang mati atau hidup pilihan AI. Pemerintah yang memakai itu dan seluruh bangsa Cina. You bisa apa dan kemana dan bagaimana. Itu AI yang memutuskan. Untuk tentara, untuk crime. And kurang lebih 5 tahun lagi akan ada nama AGI, ASI. Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence. Apa arti Super Intelligence? Kalau AI sudah sepintar, tidak hanya semua orang di dalam sini, tidak hanya sepintar seluruh fakultas UKDSTW, Universiti Kristen Sari Wacana. Okay. UKDW, Duta Wacana. Okay. Sudah sepintar itu and lebih. Saat AI sudah sepintar seluruh manusia, apa terjadi? Hanya untuk memikirkan dan mengerti berapa cepat perkembangan AI, 2,5 tahun yang lalu muncul, dan setiap 3-4 bulan lipat ganda. Tahun pertama, 2, 4, 8, hampir 16. Tahun berikut, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Perkembangan AI sangat pesat. Itu sudah 1000 kali lebih pintar. 2,5 tahun terakhir. Belum mulai mikir apa terjadi dalam 2-5 tahun depan. Apakah akan PHK? Semua dunia akan berubah. Julius suka bilang, AI ada the new electricity, listrik yang baru. Ada dunia pra-listrik dan setelah listrik. Ada orang lain yang bilang, seluruh perkembangan manusia dan perubahan manusia karena dunia digital habits and so on, kecil bandingkan dengan seperti apa masa depan bersama AI. Tahun 2045, tahun emas Indonesia, akan dirayakan oleh AI atau manusia? Lebih lagi, 15% daripada orang yang tahu, pengilmu, mikir mungkin manusia akan punah karena AI. Bagaimana AI dipakai untuk baik? Wah, AI for good. Itu sesuatu yang jadi perjuangan. Bagaimana AI safety, keamanan untuk AI. Untuk tidak hanya liar atau untuk alasan yang liar. Okay? So, AI sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau apa, dan ini alasan datang ke sini. Itu sangat berbahaya kalau
tujuan yang salah, kalau motivasi yang salah, and kalau cara yang salah. And maaf, kemungkinan itu pasti salah kalau belum diajar, kalau belum mengerti cara memakainya. Kalau pakai motivasi biasa atau manusia atau ego, pasti salah. Lebih daripada itu, kalau belum tahu cara yang benar hasil seperti apa. So, akan sekarang belajar bersama. Harapan adalah untuk bisa dipakai dengan cara yang benar. Dengan tujuan yang benar. Lebih daripada itu dengan motivasi. Dan sebentar lagi akan bersama Yulia belajar tentang AI for God. Bagaimana AI dipakai untuk tujuan motivasi dan cara yang benar. And saya rasa itu sesuatu yang akan sangat penting. Okay? Kunci untuk tidak disesatkan AI, yang pertama literasi AI. Untuk mengerti tidak hanya apa AI, tetapi sama dengan pemerintah 10 tahun terakhir dan khususnya 5 tahun terakhir memperjuangkan untuk digital literacy. Dari satu sisi, 5 tahun yang lalu COVID ada. Apakah itu akhir dari dunia pendidikan? Apakah itu mengubah semua cara dan pikiran tentang pendidikan? Harus online, harus belajar Google Docs, harus Google Slides, Zoom, harus belajar Google Meet, harus mulai mikir dengan cara yang baru, alat yang baru, filsafat dan pengertian yang baru. Karena itu, mau tidak mau, Indonesia, tidak hanya dunia pendidikan, tapi dunia Kristen dan dunia agama, dipaksa untuk belajar dan mulai jadi digital, untuk ada digital literacy. Digital literacy ada prasyarat untuk AI literacy. Untuk bisa mengerti dan memakai AI dengan baik, harus mengerti dan hidup dalam dunia digital ini. Mengapa ini penting? Anda mungkin saat ini sedang mengajar satu digital generation. Di tengah saat ini ada generasi AI yang tak hanya sedang lahir tapi sedang muncul. Dan kalau you hanya pakai cara yang klasik atau hanya cara yang digital untuk ajar generasi AI yang sedang muncul di depan matamu, gimana? Tidak cocok dan mereka sudah tahu dan akses lebih banyak daripada apapun yang bisa memberi. Dunia pendidikan betul sedang berubah. Dan dasarnya literasi AI untuk Anda, literasi AI untuk siswa-siswa, and untuk organisasi. Apakah organisasi Anda sudah mulai mikir dari sisi AI, tak hanya roadmap untuk training, untuk perlengkapan, untuk punya strategi, punya implementation plan untuk bagaimana semua guru akan tidak hanya dengar, tapi akan workshop. Dilatih dan disiapkan untuk berguna untuk generasi yang muncul di depan matamu, AI generation. Apakah tak hanya ada roadmap, strategy, implementation plan? Apakah sekolah punya institutional policy? Saya tahu ada guru dan lebih lagi di STT ada dosen yang takut memakai AI karena kalau ditangkap mereka akan dibilang, wah tak bisa, bla bla bla. Tempat ini tidak pakai AI. Sekolah teologi pakai semua alat yang Tuhan memberi. Akan sampai kepada itu. Kacamata alat tentang AI. Christian worldview. Seperti apa biblical perspective. Tapi yang pertama, literasi AI. Penting. Memperjuangkan untuk belajar sebanyak yang bisa tentang AI. IQ, EQ, and AI quotient. Seperti apa? Digital quotient, AI quotient. Yang kedua itu tentang fokus. Nah, akan lihat bersama apa arti prompting. And prompting, semua yang pernah pakai WhatsApp, ada yang pernah pakai WhatsApp ya? Ada kotak kecil. Itu satu tempat untuk prompt. Google, tempat untuk masuk. Itu prompt. Dan akan belajar bagaimana bisa prompting yang efektif, bisa prompting yang baik. Seharusnya itu satu workshop, tetapi akan hanya 5 menit untuk dengan cepat belajar tentang fokus. Dan kalau prompting ngawur, hasil ngawur. Prompting yang berfokus, itu baik. Pasti ada guru sini yang guru ilmu ya. Kau punya loop, matahari, dan dengan anak bisa belajar
semut, bye-bye. Karena bisa dengan fokus betul sangat tajam dan dapat hasil yang sangat luar biasa beda daripada tanpa fokus. So, silakan ke fokus. Oh, sudah. Oke, fokus. Itu kurang lebih satu kunci prompting yang baik dan efektif. Itu seperti saya bilang WA. Tapi WA tidak dengan teman, gampang, hello, gampang, dapat jawaban, saya mau belajar Alkitab. Oke, dari pasal apa dan saya bisa daripada belajar Alkitab sampai apapun dengan WA. Ingat COVID, tak bisa bertemu teman, tapi masih ngobrol terus. Apakah bisa WA dengan conversation, dengan bercakap-cakap, ngobrol, cara yang sama dengan AI? Tak pernah mikir. Itu adalah kunci dan cara fokus akan menolong Anda untuk bisa punya conversation yang meaningful. Satu percakapan yang berarti dengan AI. Sekarang saya akan satu huruf per satu huruf. Apa arti fokus? Oke? Dan karena ini cara belajar interaktif sedikit. Oke, F adalah format. Kalau saya akan dalam prompt, tulis sesuatu, ya penting ya, format. Saya mau apa? Saya mau poesi, lagu. Saya mau satu lesson plan. Saya just mau jawaban. Saya mau apa? Dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk biasa? Dalam bentuk point-point atau hanya dalam bentuk paragrafi? Saya mau seperti apa? Format penting sekali. Tapi kalau tidak ngomong, itu just paragrafi biasa. Dan jawaban yang biasa mungkin tidak sesuai dengan keinginan. So, F adalah format. O adalah objective. Apa tujuan Anda? Kalau saya tidak tahu, aku mau. Tak tahu apa yang mau, well, jelas itu tidak akan tahu juga. Kalau ternyata saya mau, misalnya, lakukan PA berdasar ayat Yohanes 3:16, apa cara-cara PA yang baik? Wah, itu akan jawab lebih tepat. So, berdasar objektif. Kalau tujuan saya itu bikin renungan atau sekolah minggu, saya ingin berdasar ayat ini bikin drama kecil dari Daniel dengan teman-temannya. Itu bisa. Itu sangat senang kalau tahu tak hanya format drama, tapi objektif. Dari pasal ini untuk anak-anak. So, format, objective. Huruf K adalah konteks. Sebentar lagi akan lihat berapa penting konteks. Apa saya mau dari seluruh dunia? Atau saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Pakai frasa itu pun sudah satu kunci untuk bisa dapat hasil yang sangat beda. Misalnya daripada saya orang atheist yang benci Tuhan. Jawabannya berapa bedanya yang akan muncul. Dan banyak orang yang bilang apapun, mereka just ketik dan dapat, apa ini? Nah, tidak sesuai, tidak memperkenalkan diri. Karena U adalah usage. Mr. Max, waktu perpanjangan 15 menit lagi. Oke. Terima kasih. I can't do it. Yeah, I know. Okay. So, usage. Siapa? Ada 3 siapa. Siapa aku? Seorang Kristen cinta Alkitab. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Untuk kelas SMP. Untuk yang guru, dosen. Untuk article journal. Untuk siapa? Untuk boss saya. Untuk marketing. Untuk seperti apa dan siapa yang akan jadi audience. And siapa ketiga, saya bisa bilang ke AI, Anda adalah ahli dalam deep learning. Atau Anda adalah ahli daripada bahasa Yunani Ibrani. Saya mau studi kata dari Alkitab tentang agape. Siapa? Ahli. Siapa? Anak. Itu akan jawab sangat beda tergantung saya bilang siapa aku, untuk siapa, and Anda jawab dari suara siapa. And S yang bagian terakhir dari fokus, format, objective, context, user, and S adalah specific.
special. And khususnya mau misalnya jawab dengan ayat-ayat Alkitab. Dengan gaya yang humorous. Saya bisa pilih stylenya. Saya bisa pilih tambahan. Renungan dengan pertanyaan diskusi. Plus aktivitas untuk anak. Semua ini sangat gampang dan biasa kalau ada waktu akan lakukan itu bersama. Tapi tidak ada waktu dan karena itu saya akan harus, mundur. Ya. And so karena itu saya just akan bilang satu contoh yang sederhana. DOA. Kalau ketik DOA, jawabannya kemungkinan bahasa English itu dead on arrival, dead or alive, dan hasilnya ya. Kalau apa itu doa? Itu satu jawaban yang sangat umum, itu bisa cocok untuk semua agama atau non-agama itu ya ngobrol. Tapi kalau saya bilang, apa itu doa? Dalam poin-poin, apa itu doa Hindu? Saya bisa ganti apa doa Indonesia. Dalam Indonesia itu akan jawab bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Apa itu doa dalam poin-poin? Ganti format. Apa itu doa Hindu? Wah, jawaban bagus waktu di Bali. Kami lihat. Luar biasa. Dan sangat beda dari apa itu doa Islam. Wow. Ini doa. Dan dari itu, apa itu doa Kristen? Dari pandangan Alkitab, jangan lupa tambah ayat-ayat referensi. Hasil daripada yang prompt terakhir itu cocok sampai satu pendeta dapat bilang, wah hebat, saya bisa pakai ini untuk khotbah hari Minggu ini. Dari ngawur sampai sangat spesifik dan fokus. Dan saya tidak punya waktu untuk lebih daripada itu. Yang paling bawah saya, salib seorang Kristen mengasihi Alkitab. Pakai itu untuk mulai diskusi dan luar biasa hasil yang Anda akan dapat. Oke? Dan saya mikir saya sudah selesai bagian ini. Oke? Dengan prompt yang baik, hasil dari AI bisa sangat luar biasa. Hasil AI hanya sebaik pertanyaan atau prompt Anda. Sekarang kami akan lihat cara yang benar dengan pengertian yang benar Alkitab ya. Akan belajar AI for God. Nah, apa kata Alkitab tentang teknologi? Saudara, kata Alkitab kata teknologi dalam Alkitab ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Tetapi prinsip-prinsip atau hasil teknologi banyak sekali dibicarakan di dalam Alkitab. Contoh salah satunya Bahtera Nuh. Dari mana Nuh belajar? Saat itu tidak ada teknologi perkapalan. Yang suruh Nuh bikin bahtera siapa? Tuhan. Yang kasih ukuran berapa panjang lebar dari bahtera itu? Nuh juga. Saudara lihat juga bait Allah. Siapa yang menjadi arsitektur atau arsiteknya? Tuhan. Tuhan yang tentukan bahannya, Tuhan yang tentukan ukurannya, padahal saat itu belum ada teknologi arsitektur. Karena itu Bapak Ibu itu hanya sekedar contoh aja, ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab bahwa Tuhan sendiri yang ikut ambil bagian menolong manusia, memberikan pikiran, memberikan kreativitas, memberikan kepandaian untuk manusia bisa menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah teknologi. 6 hal, saya akan singkat saja. 1, teknologi adalah dari Tuhan. Tadi saya sudah katakan kepandaian, siapa yang memberikan kepandaian itu kepada manusia? Tuhan. 2, teknologi itu hanya alat. Mengingatkan bangsa Israel berkali-kali bagaimana mereka tidak boleh menyembah ciptaan yang mereka buat. Entah itu lembu, entah itu apapun, tapi barang ciptaan tidak boleh disembah. Tetapi manusia tetap melakukan itu. Tuhan mengatakan itu hanya alat yang mati. Ya, kita yang memakainya, maka kita yang memberikan makna dari alat itu. Yang ketiga adalah untuk menolong. Alat-alat itu diciptakan oleh manusia dan Tuhan mengizinkan manusia menciptakan itu adalah untuk menolong manusia untuk hidup lebih baik. Tetapi Bapak Ibu, teknologi itu tidak netral. Kenapa? Karena teknologi itu dibuat oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau yang membuat aja adalah orang berdosa, hasilnya akan tanpa dosa? Pasti ada dosanya. Karena itu Bapak Ibu, teknologi tidak pernah netral.
Karena teknologi dibuat oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita harus hati-hati. Pasti ada sisi negatif dari setiap teknologi. Karena itu teknologi harus ditebus. Supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk menjadi satu kebaikan saja. Bukan untuk kejelekan. Karena apapun alat yang diciptakan oleh manusia bisa dipakai untuk tujuan yang tidak benar. Atau tujuan yang jahat. Kenapa? Karena hati manusia pada dasarnya adalah jahat. Karena itu saudara, apapun yang kita ciptakan, mari kita tebus untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, karena itu saudara, kenapa kita harus lakukan itu? Supaya setiap alat yang dibuat oleh manusia itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan memberikan kepandaian kepada manusia, memberikan skill, memberikan kreativitas kepada manusia, supaya manusia memuji nama Tuhan. Kita akan satu ayat yang saya akan jadikan contoh. Karena di dalam Dia, ini dari Kolose 1 ayat 16 ya. Karena di dalam Dialah, Dia itu Kristus, diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, orang Kristen sangat senang ya. Semua berkatmu dapat dari mana? Dari Tuhan. Semua teknologi diciptakan, siapa yang memberikan itu? Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa untuk Dia sering tidak dipikirkan. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Sudahkah berkat itu dipakai untuk Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, next kita akan melihat bagaimana cara pandang ini menolong orang Kristen tidak sembarangan ketika memakai teknologi. Mereka harus dengan sengaja ingat, dengan kesadaran sendiri ingat bahwa semua itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan bukan berarti hanya untuk pelayanan, tidak. Semua bidang kemanusiaan. Karena apa? Karena Tuhan juga bisa menjadi memberikan semua yang kita pakai itu bisa memuliakan Tuhan. Baik itu di tengah orang yang non-Kristen atau orang Kristen. Karena itu saudara, next. Teknologi adalah dari Tuhan. Ini moto yang Sabda selalu pakai di dalam pelayanan kami. Teknologi adalah dari Tuhan. Karena itu mari kita pakai dan kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah yang paling berhak memakai teknologi untuk dipakai bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Saudara, kalau musik yang terbaik, musik dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau arsitektur yang terbaik adalah arsitektur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau itu lukisan yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Kenapa tidak teknologi yang terbaik dan tercanggih juga diberikan kepada Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, kami dari Yayasan Bakat Sabda selalu memegang moto ini. Nah, next. Ya. Nah, sekarang satu bagian yang kita akan lihat bersama, yang Yayasan Bakat Sabda memperjuangkan bagaimana orang Kristen bisa belajar Alkitab. Kami menciptakan alat-alat, menciptakan software, menciptakan aplikasi, menciptakan situs, apapun adalah untuk dipakai bagi pembelajaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ini setelah AI muncul, kami membuat atau menciptakan satu metode namanya AI Square. Dan ini bisa dipakai untuk menjadi cara kita belajar Alkitab dengan dalam dan juga menyenangkan. Next. 4 menit lagi Ibu. Ya, next. Metode ini 4 langkah. 1 adalah awali, 2 investigasi, 3 ajaran, 4 adalah implementasi. AI, artinya AI kuadrat. AI pangkat 2. AI awali dan amati, kemudian investigasi. AI yang kedua adalah ajaran atau artinya apa, kemudian implementasi. Next. Ya, langkah 0 adalah berdoa. Tadi 4 langkah ya. Saya akan tambahkan 1, langkah 0 itu adalah langkah berdoa. Karena itu Bapak Ibu sama seperti saudara memakai buku untuk belajar firman Tuhan, memakai video untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan khotbah untuk belajar firman Tuhan, maka memakai AI juga untuk belajar firman Tuhan. Ya, karena itu saudara minta Roh Kudus untuk memberikan penerangan dalam pikiran kita ketika kita memakai AI, kita memakainya untuk Tuhan dan minta supaya Roh Kudus menolong kita untuk
mempelajari apa saja yang kita dapatkan dari AI dengan cara yang critical thinking supaya saudara tidak disesatkan oleh AI. Ya, yang pertama adalah awali. Saudara, khusus untuk langkah ini saudara tidak bisa pakai AI. Siapa yang harus membaca Alkitab? AI atau saudara? Banyak orang memakai AI dan menganggap AI lah yang harus belajar, AI lah yang harus paham, AI lah yang harus mengerti. Saudara nggak perlu mengerti apa-apa. Itu sebabnya AI membuat saudara malas. Karena seharusnya tidak seperti itu. Yang harus membaca firman Tuhan siapa? Saudara, kita. Yang harus paham firman Tuhan siapa? Kita. Kalau itu menjadi prinsip pikiran saudara, maka saudara tidak akan malas. Tapi saudara justru akan menimbulkan critical thinking untuk belajar lebih baik. Ya, oke. Langkah ini tidak bisa dipakai, tidak bisa memakai AI. Saudara sendiri harus membaca, saudara sendiri mengamati. Next. Langkah kedua, investigasi. Ya, investigasi itu menyelidiki latar belakang, konteks penulis sejarah, budaya, konteks pasal, dan kata asli. AI bisa menolong. Nah, langkah investigasi ini AI bisa menolong. Ya, ada dua investigasi, satu investigasi mencari informasi, yang kedua investigasi apakah saya paham. Next. 2 menit lagi, Ya. Bu. Nah, contoh nih ya, investigasi untuk mencari bahan atau mencari informasi. Tadi sudah dikatakan Pak Max, saya seorang guru Kristen yang cinta Alkitab. Saudara, itu penting banget ketika saudara memulai belajar firman Tuhan dengan AI. Kenapa? Kalau tidak, saudara, bahan di internet itu banyak. Termasuk di dalamnya bahan-bahan yang tidak baik. Bahan-bahan yang menyesatkan. Bahan-bahan yang bahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk kekristenan yang menyesatkan. Seperti Mormon, seperti Yehovah, itu semua bahan ada di internet. Kalau saudara tidak secara spesifik menyebutkan ini, kemungkinan besar yang diberikan oleh AI kepada saudara adalah dari Mormon, dari Yehovah Witness, atau mungkin dari yang baik. Tapi saudara tidak boleh main-main. Saudara harus mendapatkan yang baik. Karena itu saudara harus memulai prom saudara dengan saya seorang Kristen. Saya seorang guru Kristen dan saya ingin belajar Alkitab dan saya ingin mendapatkan latar belakang sejarah, latar belakang budaya, latar belakang penulis, dan juga kata-kata penting dalam bahasa aslinya. Nanti AI akan memberikan semuanya kepada saudara dan bahkan penjelasannya. Ya, karena itu Bapak Ibu, saudara juga bisa berkata, saya juga ingin belajar dengan teliti kata-kata penting dalam bahasa Yunani-nya. Kemudian saudara juga bisa minta penjelasan. Saya ingin tahu konsep lahir baru dari konteks Yohanes 3 dan berikan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang juga mengajarkan tentang lahir baru. Maka AI akan memberikan banyak sekali dan saudara harus baca. Dan kalau tidak sesuai dengan yang saudara mengerti sekarang, maka saudara harus kritis. Next. Waktu habis, Ibu. Saudara, investigasi yang kedua adalah saudara bisa memakai AI untuk mengetes diri sendiri. Apakah saya paham? Saudara bisa minta AI, tolong buatkan pertanyaan untuk saya jawab. Bukan AI yang jawab, untuk saya jawab. Untuk mengetes apakah saya paham dengan apa yang saya pelajari. Maka yang akan memberikan pertanyaan, siapa yang harus jawab? Saudara, bukan AI. Kalau AI yang jawab, saudara ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa ya. Next. 5 menit dulu. Iya, baik. Next, 5 menit, ya. Ibu. Prom yang kedua, sudah. Dengan 5W2H, maka saudara akan mendapatkan pertanyaan dari AI. Atau saudara juga bisa berkata gini, saya sudah mempelajari semua informasi. Tadi kan informasi yang diberikan AI sudah harus baca ya. Lalu saudara bilang, saya sekarang, ini sudah next. Saya ingin mendiskusikan pelajaran yang saya dapat ini dengan siswa-siswa saya. AI berikan saya 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan diskusi untuk anak SMP usia misalnya 12 tahun atau 10 tahun. Saudara secara spesifik memberikan. Kalau saudara nggak nyebutkan, pertanyaan susah banget. Anak 10 tahun nggak bisa jawab. Saya ingin membuat pertanyaan diskusi untuk anak 10 tahun atau bahkan untuk anak 7 tahun. Atau saya ingin membuat artikel dari pelajaran yang sudah saya dapat ini untuk anak 5 tahun. Maka AI akan memberikan bahasa 5 tahun untuk saudara pelajari sehingga saudara bisa ngomong dengan anak jauh lebih baik.
Gitu ya. Jadi saudara harus spesifik. Next, AI juga bisa menolong untuk merangkumkan. Jadi semua pelajaran tadi yang sudah dapat, saudara bisa minta AI tolong rangkumkan semua pelajaran yang tadi sudah saya dapat dalam 100 kata atau dalam satu paragraf. Maka dia akan padatkan semua itu, hasilnya benar-benar itu rangkuman. Ya, lalu saudara bisa minta juga usulan pesan utama. Saya sudah membaca Yohanes 3 dan mempelajari Yohanes 3. Apa inti utama dari Yohanes 3? Maka saya akan memberikan 1 atau 2 kalimat. Saudara akan sangat tertolong sekali, bukan? Waktu saudara untuk mengumpulkan bahan itu menjadi sangat singkat dan saudara akan punya lebih banyak waktu untuk berdiskusi dengan siswa saudara. Kalau enggak, saudara sampai hari mengajar, saudara masih menyiapkan bahan. Nah, itu ya. Next. Ya. Nah, saudara, yang ketiga implementasi berdoa. Tuhan, saya sudah belajar semua ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tindakan nyata apa yang bisa saya lakukan? Saudara, ini AI nggak bisa. Saudara nggak bisa AI lakukan ini. Tetapi, kalau saudara kadang bingung, aduh implementasinya apa ya? Aku mau aplikasikan apa ya? Yakobus kan bilang, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku. Nah, aku gimana udah belajar ini, mau melakukan apa? Siswaku sudah belajar ini, terus aplikasinya apa bagi siswaku? Nah, saudara bisa minta tolong AI usulan implementasi sebagai seorang guru Kristen atau sebagai siswa Kristen. AI tolong buatkan atau usulkan 3 aplikasi dari ayat ini dalam tindakan nyata yang praktis untuk siswa saya yang berusia 13 tahun. Maka aplikasinya akan sangat sederhana. Tapi kalau untuk orang dewasa 30 tahun atau untuk majelis atau untuk pendeta, maka AI akan memberikan aplikasi yang sangat berbeda sekali. Gitu ya. Next. Ya. Nah, ini aplikasi praktis sudah. Next. Nah, saudara, hasil dari saudara PI dengan AI itu bisa menjadi multiplikasi bahan mengajar. Contohnya ya. Next. Ada banyak usulan. AI dari bahan yang sudah saya pelajari dari Yohanes 3, tolong buatkan saya cerita untuk anak sekolah minggu. Cerita pendek untuk anak sekolah minggu. Semua yang saudara pelajari tadi langsung diubah oleh AI menjadi cerita pendek. AI, saya ingin mengajarkan ini untuk anak kelas 1, tapi saya ingin mengajar dengan cara yang kreatif, yaitu drama. Tapi kalau saya buat drama, saya nggak bisa. AI, tolong buatkan semua pelajaran yang sudah saya dapat ini menjadi drama pendek dengan 3 orang peran atau 5 orang peran untuk anak siswa saya di kelas. Atau saudara ingin membuat puisi, atau ingin saudara membuat bahan pelajaran, atau saudara ingin membuat pokok doa, atau saudara ingin membuat renungan. Prinsipnya saudara PA dulu, atau saudara menggali studi Alkitab dulu. Hasil dari studi Alkitab itu saudara bisa pakai untuk berbagai macam, bahkan lirik lagu. Saudara bisa minta ya, dari hasil ini saya ingin mengingat ini menjadi satu lagu. Tolong buatkan lirik lagu berdasarkan hasil PA saya. Lalu saudara pakai alat AI yang lain seperti Suno, liriknya yang dibuat oleh ChatGPT, saudara bisa masukkan ke Suno, lalu Suno akan membuatkan lagu. Dan saudara bisa nyanyi bersama dengan anak-anak persis hasil PA yang saudara dapatkan dari AI. Luar biasa kan? Siapa di sini yang pernah pakai Suno.com? Luar biasa. Lagu itu, lirik itu bisa saudara spesifikan. Saya ingin membuat lirik lagu untuk anak sekolah minggu 6 tahun. Anak-anak 6 tahun, lagunya akan beda sekali. Kata-katanya akan sangat sederhana sekali. Tapi kalau saudara memakai itu untuk diri sendiri, saudara akan mendapatkan hasil yang sangat berbeda. Oke? Next. Ya, ini contoh ya. Jadi saudara, AI yang harus saudara ingat, AI bukan pengganti Roh Kudus. Roh Kudusnya menolong saudara untuk merangkai atau mendapatkan semua informasi itu. Sama ketika saudara membaca buku kan, kalau misalnya saudara ingin membuat renungan atau mempersiapkan bahan pelajaran agama untuk anak-anak, saudara kan baca buku dong. Sama ini saudara mendapatkan bahan dari AI. AI juga mendapatkan itu dari bahan di internet. Waktu habis ini. Ya, sehingga saudara bisa menolong
diri sendiri untuk mendapatkan bahan dengan cepat dan minta Roh Kudus untuk menerangi itu sehingga saudara bisa mendapatkan itu dengan sangat cepat, tetapi juga sangat aware, sangat sadar bahwa saudara harus yang menilai bahan-bahan yang saudara dapat itu. Ada 4 pilar yang penting. Anda sudah dapat cicipan sedikit daripada semuanya. Yang pertama, literasi AI. Yang kedua itu prompting. Yang ketiga, literasi Alkitab. Dan yang terakhir itu satu pengubahan, satu transformasi cara, alat, dan filsafat untuk belajar, mengajar, untuk pendidikan, dan untuk lebih daripada itu pelayanan. Next. Okay, AI literacy apa? Seperti digital literacy, Anda sudah mulai lihat dan belajar apakah AI. So, sudah naik. And saya usul terus-menerus akan belajar sampai AI quotient next akan berkembang terus dan tidak hanya AI quotient sebagai umum, tapi Christian AI quotient. Apa bedanya Christian AI quotient? Bukan didasarkan pada nilai-nilai yang universal. Bukan hanya AI for good, baik, tapi AI for God, Tuhan dan seluruh pelayanannya. Lebih dari itu berarti pada prinsip Alkitab. Dan Anda sudah dapat dari Bu Yulia kacamata Allah, and tidak hanya perlu literasi AI, perlu literasi Alkitab. Itu pilar ketiga. Terus, yang pilar kedua, itu tentang skill prompting. Fokus itu hanya cara pertama. Sabda sudah sampaikan 6 jenis modul tentang hanya basic prompting, advanced prompting, effective prompting, strategic prompting, media prompting. Lebih daripada itu, conversational prompting. Bagaimana bergumul dan ngobrol dan simulasi dan ada banyak. Tapi sudah belajar basic prompting dan fokus, Anda sudah bisa tidak hanya WA dengan teman, tapi WA dengan AI. Tidak hanya bisa PA kelompok, tapi PA kelompok bersama AI. Dan harusnya daripada yang berikut. So, itu kunci WA dengan AI. Next. And Anda sudah lihat ini, seharusnya bisa ingat semua. Ada AI untuk masuk dalam teks, ada AI untuk keluar dari teks. Logo ini, itu sudah jelas. Square, AI squared, ada fokus sebagai pusatnya, dan ada satu salib, dan fokus itu kepada salib yang ada di tengah dan di belakang. Kalau warna layar ini lebih baik, ada satu Alkitab. Sudah bisa ingat semuanya tentang cerdas Alkitab, dan lebih lagi belajar cara alat PA yang baru. Okay? AI squared sudah belajar, awali atau amati, langkah pertama, masuk dalam teks. Seperti masuk dalam kolam. Yang di situ, ayo, investigasi, main-main, belajar dari studi kata, daripada latar belakang. Apapun Anda pernah imajinasi untuk saya, conversational, bergaul, cakap-cakap dengan Alkitab dan jawab dan interaksi. Anak-anak, they get it. Mereka nangkap dan kami sudah AI squared dengan SMP, SMA, maaf, agama yang bilang, mereka tak bisa belajar Alkitab. 1,5 jam sudah lewat, mereka masih, anak sangat suka. Tapi Anda harus punya AI literacy untuk Alkitab, biblical literacy. Sudah belajar ini, next. Okay, and ada alat-alat baru. Alkitab, GPT, Conversational Bible. Badeno, baca, dengar, nonton. Media First Bible. Yang muda sangat suka belajar Alkitab dalam bahasa, bukan teks, tapi dalam bahasa media. Lebih daripada untuk studi Alkitab dan app, belajar dari app, bukan dari buku. Berapa banyak perkembangan Alkitab, maaf, tidak hanya kertas dan tinta lagi, tetapi itu multimedia, multi-format, multi-platform, dan mengapa itu tidak terintegrasi dalam segala pelajaran, lebih lagi AI sangat menolong untuk memungkinkan. Biblical literacy abad ini. Next. Harus juga memiliki cara atau alat dan filsafat pelayanan, philosophy of ministry, philosophy of education yang baru. Learning on demand atau conversational learning, just-in-time learning. Seperti apa untuk Anda? AI integrated. AI first learning. AI adalah masa depan, mau tidak mau, dan you akan mengajar generasi AI. Semua pengertian dan semua fokus Anda itu bagaimana melengkapi mereka untuk dunia yang akan datang dengan alat pengetahuan dan pengertian dan dasar untuk itu.
harus mengubah dan mikir dengan cara yang baru. Harus belak-belakan mengundang AI ke dalam kelas. Itu jadi bagian dari cara saya siapkan itu, mereka diwajibkan untuk memakai AI. Terus coba, terus saling berbagi. Harus dengan komunitas, jangan sendiri. Tapi bersama, what works? Ini bagus. Jangan itu. AI apa yang paling cocok? Dari Khan Academy. Sekarang ada Open AI Academy, ada Cloud Academy. Dunia sedang memperjuangkan dengan cara dan alat untuk menolong Anda untuk mengajar dengan cara yang paling baik. Situs, next. Komunitas, and next. Ini 4 pilar lagi, miliki literasi AI, prompting, literasi Alkitab, cara, alat filosofik yang baru, dan terakhir, saya tadi mulai dengan apa bahaya. Bahaya terbesar tentang AI adalah ini. Dan ini penting. Apa bahaya terbesar? Next. Bahaya terbesar adalah Anda. Jujur. Kamu mikir dengan cara yang lama, ngajar dengan cara yang lama, dan hidup dengan nostalgia. Seperti apa generasi anak muda? Terus, harapan terbesar. Anda. Kalau Anda memperjuangkan untuk relevant, untuk mampu, untuk bisa pakai semua peralatan yang Tuhan memberi kepada tangan Anda, untuk mereka mengerti, percaya, dan jadi generasinya akan datang. Silakan. Anda adalah harapan terbesar. AI for God. Anda adalah wakilnya, pelayanannya di sekolah Anda. Melengkapi mereka untuk percaya dan mengerti bagaimana dan siapakah dia dan bagaimana melayani dia. Semua ini Tuhan sudah memberi. Pakailah dengan baik dan tanggung jawab. Terima kasih.